Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan dan juga hidayah taufik sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jum'ah di masjid yang mulia ini. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan selalu mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di masjid yang mulia ini kelak diakui sebagai umat beliau dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kami membacakan khutbah, kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah semuanya yang hadir di masjid ini. Mari kita tingkatkan dan kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud penghambaan kita kepadanya yang menumbuhkan rasa takut pada diri kita untuk melanggar perintah-perintahnya. Kuatnya ketakwaan juga bisa diukur dari kemampuan kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa akan menjadikan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 31. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan, yakni surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang yang bertakwa itu percaya kepada hal yang tak tampak kasat mata dan juga tidak bisa dirasa dan direkam oleh indera serta tak bisa dinalar secara akal manusia. Hal ini disebut dengan ghaib. Orang yang bertakwa juga dicirikan dengan konsistensinya dalam mengerjakan atau menjalankan ibadah sholat.
Ibadah sholat sebagai ibadah vertikal menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini, yakni percaya kepada hal yang gaib dan menjalankan ibadah sholat, menjadi dua hal yang relevan dengan keberadaan kita di bulan yang mulia ini, yakni di bulan Rajab. Di bulan inilah sebuah peristiwa gaib yang tak dapat masuk akal dan hanya dipercayai oleh orang-orang yang beriman itu terjadi, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menjadi peristiwa gaib yang harus diterima oleh ketakwaan, diterima oleh keimanan terlebih dahulu sebelum mendahulukan akal dan mendahulukan nalar logika kita. Pengertian Isra sendiri adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina yang berjarak lebih kurang dari 1.500 km. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yakni tempat di langit yang bersifat gaib, tidak mungkin dijangkau oleh panca indera manusia, bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran. Dua perjalanan ini ditempuh beliau Nabi Muhammad SAW hanya dalam satu malam. Peristiwa ini telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam perjalanan spiritual ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan oleh-oleh yang sangat monumental dan menjadi hal yang paling sering disebut pada bulan Rajab, yakni perintah menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Maka kurang lengkap rasanya jika peringatan Isra dan Mi'raj yang sering dilakukan masyarakat kebanyakan di Indonesia tidak mengangkat dan membahas tentang ibadah sholat. Baik pembahasan tentang sholat dari pandangan fikih, pandangan tasawuf, kesehatan maupun dari pandangan lain yang mampu meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan tentang sholat ini penting untuk diingatkan kembali kepada seluruh umat Islam pada bulan Rajab ini sebagai upaya untuk menguatkan kembali kesadaran bahwa sholat adalah sebuah kebutuhan bagi seluruh umat Islam, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Mengapa kita butuh untuk sholat? Karena sholat menjadi salah satu media yang penting untuk mendekatkan diri dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat kita telah menunjukkan komitmen kita untuk menjalankan misi utama manusia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam pelaksanaan sholat sendiri penting untuk diingat oleh kita semua untuk senantiasa mengedepankan kualitas sholat kita, bukan hanya kuantitas sholat saja.
Kewajiban sholat yang difokuskan kepada kuantitas atau jumlahnya saja akan menjadikan diri kita terbebani dalam menjalankannya. Jika kewajiban sholat kita kerjakan dengan mengedepankan kualitas, maka sholat yang kita lakukan akan benar-benar bisa dinikmati dan akan berdampak pada perilaku serta kualitas kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yu'ti alan nasi zaman yusalluna wala yusallun. Akan datang suatu masa menimpa manusia banyak yang melakukan sholat padahal mereka sedang tidak sholat. Hadis ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjalankan perintah ini dengan sempurna, mulai dari aspek fikihnya sampai dengan aspek hakikat dari sholat itu sendiri. Dari sisi fikih, kita harus mengetahui syarat dan rukun sholat dan beberapa hal lain terkait seperti cara berwudu, waktu-waktu sholat, sholat berjamaah dan lain sebagainya. Arti terminologi sholat sendiri adalah ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Sementara dari sisi hakikat, sholat memiliki dimensi ibadah ruhani yang di dalamnya berisi doa-doa untuk mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun." Artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah singkat ini. Sekali lagi, mari di bulan Rajab ini kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai media untuk menguatkan keimanan kita, media untuk menguatkan ketakwaan kita kepada hal-hal yang gaib, serta menjadikan sholat sebagai ibadah yang benar-benar bisa membuahkan hasil yang nyata, yang berdampak pada kehidupan diri dan masyarakat sekitarnya. Upaya ini dilakukan dengan menjaga kuantitas dan kualitas sholat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan, hidayah, taufik dan juga inayah, sehingga kita bisa menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang selamat dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi surafa. Amma ba'd.
Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim wa'lamu annallaha amarakum bi amri azim amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'annal bala wal ghala wal waba wal fasha'a wal munkar wal bagh wasuyufal muhtalifat wasadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ja'alli muqimas shalah wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alli muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.